Jadi sempat kena musibah juga waktu itu. Apa namanya? Ketipu. Sangat kolaps. Ya bisa dibilang ditipu teman sendiri. Mas. Ya dikenain musibah sama partner sendiri. Gitu ya. Tiba-tiba aku dapat tagihan $1.180. Ini berapa rupiah itu Mas? Waktu itu dolar Mas 11-12 ribu. 100 jutaan. Enggak tuh ya. Nah, 1 M. 12 M-an Pak. 12 M. Iya Bang, kalau memang pengen fight, pengen jadi apa namanya orang yang memang lebih bermanfaat, lebih banyak lah positive thinking dan no baper. Apapun itu, kamu mau jadi karyawan, mau jadi pekerja, mau berkarya seperti ini, mau ejek-ejekan gitu, no baper. Oke. Dadung. Blang. Dah. konten kemiskinan. Amin. Amin. Emosi. Ketemu kita lagi di Berkarya dalam Celana. Oke, kali ini episode spesial. Tamu kita lain dari yang lain. Serius. Serius. Aku kurang. Tamu kita kali ini serius. Salah satu pemuda Semarang yang sangat berbakat dan sangat kreatif. Miskin. Konten miskin. Backsong lo udah punya. Backsound kita sendiri ya. Miskin. Backsound sendiri. Baru Ini- dewe mixingi bro. Iya. Ya wes, saya enggak ikut BDC. Di sebelah saya ini ada salah satu laki-laki yang tampan, muda, sukses dan berkarya. Kita sambut Mas Agung. Mas Agung Dorian. Agung Dorian. Dorian. Masih saudara sama Durian. Rumahnya dekat pohon durian. Berbiji. Mas Agung ini salah satu teman kita, sahabat kita yang udah lama kita kenal dari tahun 2005. Mas Jackpot ini kita kenal orang yang sosok yang sangat kalem, ramah baik, dermawan. Contohnya kita ini konten di kantornya Mas Agung. Terima kasih kakak. Kita sekarang berada di PT Nusantara Global. Nanti ada di sini. Nanti ada di sini. Sini Mas. Nanti ada di sini ya. Mas Agung itu salah satu founder ya, mungkin bisa Yes. CEO. Nanti kita ulik langsung saja tanpa berpanjang lebar. Langsung kita sebut. Gimana Mas Agung kabarnya? Baik. Pertanyaan standar kan? Berpanjang lebar. MC ngono ya. Gimana Mas Agung? Sibuk apa sekarang? Wah, standar. Waduh baik. Pertanyaannya biasa baik. Oh ya. Sibuk apa Mas sekarang? Kan kita udah lama nih nggak ketemu. Ya sekarang kalau dulu kan pas sama Mas Seli kan Mas Seli ya. Mas Celeng. Mas Celeng. Mas Siva ya. Ya. Mas Siva. Kalau dulu sama Mas Siva kan sibuk bersama apa itu namanya band yang dulu. Dulan. Kalau Kan sekarang ada di sini. Nggak ada. Dulu ngusung YouTube. Dibilang terus. Mas. ya kalau sekarang sibuk ngurus keluarga sama ngurus usaha gitu. Usaha. Mas Agung itu punya usaha di bidang apa Mas? IT. IT. Ya. IT itu tadi ya PT Nusantara Global. Global Inovasi. Mas Agung itu sebagai apa di situ? Penemu. Founder. Founder itu pendiri Ya ya? pendiri. Pendiri. Awalnya berkecimpung di dunia IT sejak kapan Mas? Awalnya sejak kuliah. Kuliah. Dulu Iya. kuliah IT yang kan? Kuliah kan IT. Nah, IT. Satu kampus juga kan. Satu kampus. Ya, saya adik kelasnya, kita adik kelas. Adik kelasnya, tapi udah tua ya. Udah Mas. Casingnya. Casingnya seperti ini. Kok Pak Tratap? Terus ditunjuk Pak Tratap kan berarti ya. Belum. Nanti tambahin lagi. Dan single. Oke. Lebih ke kutukan ya. Kutukan. Terus Ya, terus mulai sebenarnya dari kuliah itu pertama memang
dari awal ini cerita flashback nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Flashback nggak apa-apa. Dari pertama dulu sebenarnya habis SMA itu pengennya sastra Inggris. Sastra Inggris. Iya, pengennya ke sastra Inggris. Sastra tapi lebih spesifiknya ke Inggris ya. Iya, sastra Inggris. Kenapa dulu pengen banget sastra Inggris? Saya suka tapi saya bodoh. Nah, itu saya pengen banget bisa benar-benar bisa bahasa Inggris, tapi ternyata tidak diterima dulu di PTN terdekat. Terus akhirnya sempat break setahun, kemudian 2001 itu mau masuk lagi kuliah udah rasa-rasen. Jawa apa Indonesia ya, Bro? Campur bebas. Akhirnya saya dikasih saran sama kakak gitu. IT. Kuliah di IT aja, di komputer aja. Padahal waktu itu zaman saya 2001 itu Belum hype banget. Iya. Belum hype ya IT. Iya. Ya kalau bisa dibilang parah sih, saya gaptek banget karena kan saya dari desa kan. Asalnya mana tuh? Asalnya Pemalang. Asalnya Malah. Nanti ada di sini. Nanti ada di sini. Halo. Petanya. Oke. Ya, terus pertama kuliah pun karena saya nggak bukan impian saya waktu itu. Nggak cocok sama Iya, waktu itu saya pikir ini bukan passion saya gitu, apa sih komputer gitu. Apalagi saya nggak tahu komputer. Pertama kuliah, ya akhirnya ketemu kalian ini. Enggak ya? Enggak toh. Beberapa tahun kemudian. Berapa Ya, tahun, Mas? Iya. Kita kan 2010. 2010. Terus untuk Misura tuh? Bebas. Masih bebas. Angkatan berapa? 2001 kemudian pertama kuliah pun kamu tahu flash disk kan? Flash apa? Disket tahu? Disket. Iya, Iya. Yang gede. yang kecil. Yang kecil. Disket. Waktu aku lihat disket yang gede itu aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu karena kampung banget. Terus bahkan waktu itu sempat ujian pertama itu tengah semester pertama itu aku bareng, saking aku nggak taunya akhirnya males masuk kan, males masuk kuliah. Intinya karena aku pasnya nggak di situ tadinya mikirnya. Terus mid semester itu tetap ikut mid semesternya. Terus waktu itu langsung ada ujian praktek dan aku nggak tahu sama sekali kan. Materinya itu. Iya, materinya karena jarang berangkat. Terus aku nanya ke sebelahku malah bentak gitu kan, malah dibentak sebelahku. Namanya lupa sih. Cuma Bentaknya gimana? kumisnya itu. Hah? Bentaknya. Ya enggak. Jadi, Mas, aku mau nanya boleh? Maunya boleh. Yuk tanya dewe wong. Salahmu kuliah ora tau mangkat. Ya. Sopo Mas wae. Enggak, itu masa itu. Nanti ditampilin di sini. Orangnya udah lupa. Udah. Udah lupa. Nanti ditampilin. Bawa aki lagi. Tawuran atau bawa aki. Ya udah, waktu itu aku pulang, kemudian aku pulang dalam hati itu gemes kan. Terus padahal kayaknya soalnya tuh nggak sulit, kalau menurut kayaknya nggak sulit, tapi aku nggak tahu sintaknya. Kalau bahasa programmer kan ada sintaknya kan, kode-kode gitu kan. Terus akhirnya aku bela-belain beli buku. Waktu itu kan internet kan masih Jarang kan. Malah masih mahal. Enggak ada ya kayaknya internet ya. Ya, aku coba beli buku. Waktu itu buku apa? Visual Basic apa. Setelah beli buku, aku baca-baca, ternyata kayak gini toh ya. Maksudnya bisa dipelajari, dari buku bisa dipelajari. Tiba-tiba tahu intinya sebenarnya. Tiba-tiba tahu intinya. Dan setelah aku masuk, aku pas itu masih dikirimin sama orang tua kan. Aku belilah komputer waktu itu masih Pentium 1 atau Pentium berapa gitu. Yang layarnya tabung ya? Nah, Yang lemotnya duduk, minta yang ampun. duduk. Iya. Terus aku belajar dan ternyata itu mudah, itu nggak sesulit yang dibayangin orang-orang. Kemudian pas ujian semesternya itu aku sengaja duduk di samping temenku yang tadi. Dalam hati tadinya awalnya aku ada misi pamer. Sombong. Pamer. Terus
begitu aku ngerjain secepat mungkin dan aku sudah selesai, ternyata dia belum selesai. Jadi aku udah selesai itu tak tungguin. Santai ini tuh bro. Hibur ya. Kowe pemain nek sampai tekan karo aku. Oh, mancing biar ditanya. Iya, elak banget. Itu bener pembalasan yang Tapi paling nggak baik apa-apa. itu. Dan ternyata dia tanya beneran loh. Dan ternyata dia tanya beneran. Nah, tanya beneran. Mas wis rampung. Pas dia nanya seperti itu, aku jadi kepikiran. Kalau nggak ada dia yang ngingetin aku nggak mungkin Kayak gitu. mungkin kayak Oh. gitu. Nggak Sisi mungkin- positifnya nggak ya. mungkin termotivasi untuk Termotivasi. belajar gitu. Langsung aku bantuin. Jadi intinya kan kalian jangan pernah takut untuk direndahkan, kalian jangan pernah takut untuk disepelekan sama teman atau sama siapa, karena itu bisa jadi motivasi yang membawa sebuah keberuntungan. Ya, Kayaknya kan gitu Ya, kan. ya. Amin, amin. Tidak Kalau- semua teguran itu jelek. Nggak semua kritikan, nggak semua teguran itu jelek semua Iya, kan. Amin, amin. Iya. Dan itu ternyata ke bawah sampai sekarang. Mentalnya itu ke bawah sampai sekarang. Oh ternyata Fighter. memang kalau memang pengen fight, pengen jadi orang yang memang lebih bermanfaat, lebih banyak lah positive thinking dan no baper. Apapun oke. itu, kamu mau jadi karyawan, mau jadi pekerja, mau berkarya seperti ini, mau ejek-ejekan itu, no baper. Oke, berarti yang Ambil penting sarinya intinya aja, itu. ambil sarinya aja. Berarti ya intinya itu ya. Ya. Jangan baper Jangan kalau baper. pengen Sukses. berkarya apapun. Ya. Sebenarnya kan gitu Ya. kan. Satu lagi mau berusaha ya pasti. Ya. Iya pasti. Iya. benar. Awal penemuan Mas Jeko tuh apa di bidang IT? PT-nya ini aja langsung. Oh, PT-nya aja langsung ya. Oh. PT-nya aja langsung. Ya, Dari terus- siapa dulu tuh? Nah, Iya, sebenarnya kalau dulu kan aku sempat kerja by project juga, jadi freelance gitu. Oh, Terus Oh dulu kerja ikut orang juga pernah. dulu kalau aku Di PT apa? pernah dulu PT-nya nggak usah disebut. Ya, ya. Jadi aku dari 2000 semester berapa? Ya? Semester 4 itu 2000 berapa? Ya, 2 tahun kemudian lah. 2003. Nah, 2 tahun Berarti kemudian. kuliah sambil kerja. Iya, jadi cuman nggak kerja, aku mulai Pure. berusaha mandiri gitu. Pertama malah dulu awalnya itu nggak di berhubungan dengan netis sama sekali. Aku pengen apa sih, nyambi apa sih, sampai aku beli gerobak jualan nasi kucing. Oh. Berarti Iya. malah nggak di dunia IT-nya ya? Iya, tapi aku mandek cuman 1 bulan karena banyak teman-teman yang Ngebon. enggak Hiroshima. requestnya orang tua. Jadi langsung ya udahlah, nanti kuliahku keter gitu kan. Terus akhirnya aku nyoba nyari sambilan itu mulai dari ngelesin anak-anak SMP. Ngelesin apa tuh, Mas? Bahasa Inggris. Ngeles bahasa Inggris, bahasa apa Inggris. aja, bahasa Inggris, matematika gitu apa aja gitu. Tapi kan SMP. oh, SMP. yes, oh no. Berarti Tak gadai we, Bro. Pada saat itu kalau nggak salah aku pengen cari sambilan aja, terus ada teman satu kosku, dia cewek yang ngelesin anak, tapi anaknya bandel, dia sampai nangis-nangis. Terus kamu kalau mau ngentiin aku nggak apa-apa. 1 jam 11.000 waktu itu 11.000. Akhirnya aku yain. Anaknya Chinese waktu itu kan, anaknya Chinese. Ya habis itu ngelesin beberapa Chinese juga. Dan ternyata yang tak lesin itu nilainya tuh naik. Ya naik. Karena pas itu aku kendalanya apa sih, anaknya bandel Mas gitu. Terus cewek apa cowok. Terus ada yang anaknya tuh dia kalau aku ngajar suka bawa header, anjing header gitu. Buset. Keren ya? Dan itu terbukti pas pertama aku ke sana langsung dibawain header, aku langsung pelayu tuh. Lari ke kamar, nggak tahu kamar siapa, ternyata kamarnya ibu. Ternyata anaknya ini kan dia suka PS. Nah waktu itu aku kebetulan sukanya PS juga. Pas orang tuanya keluar, kamu main game dulu nggak? Padahal aku ya pengen main gitu. mumpung. Jadi dalam 1 jam 2 jam itu ngegamenya lebih lama, belajarnya cuma
Sebentar. Tapi Bentar. membawa Tapi pengaruh baik. maksudnya tapi treatment kayak gitu kan memang Iya, kadang pendekatan iya. khusus. Pendekatannya seperti itu. Iya, mungkin itu yang nggak dimiliki sama temannya Mas Hibot Iya, kemarin ya. iya. Yang- Cewek kan Nah, PS lah mungkin. Iya, benar. Iya, Benar. dan mungkin metode treatment dan metode pembelajarannya kan juga beda-beda kan. Iya, iya, iya. Dan sekarang setelah jadi orang tua pun jadi bisa merasakan memang kebutuhannya itu anak kecil kan lebih ke bermain. Bermain. Iya. Kita nggak bisa lepasin bermain itu nggak bisa ngekang bermain itu nggak boleh gitu. Nggak boleh main ini, nggak boleh main ini, nggak bisa kayak Tapi gitu. kita subsidi silang. Kamu mau main berapa lama, terus nanti mau belajar berapa. Oke. Terus untuk PT-nya ini sendiri berdiri dari kapan, Mas? PT-nya sendiri berdiri dari 2014. 2014. Enggak langsung PT si CV dulu. Oh, CV dulu. Itu 2014 sudah di sini. Belum. Aku mulai mendirikan PT itu di 2013. 2013 waktu itu mendirikan PT, aku berlima waktu itu. Berlima. Kelima-limanya itu bisa jadi aku yang modalin dari awal, pinjemin. Sahamnya tak bagi rata. Itu kenapa? Karena saking aku Pengennya punya perusahaan PT dengan orang-orang itu. Jadi aku kenal orangnya, terus aku orangnya tuh Cocok gitu. keren-keren, pinter-pinter. Hmm. Pinter-pinter, terus aku pengen ini tak gabungin jadi satu pasti bagus. Nah, ternyata tidak semua. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Ternyata tidak semua orang yang misalkan kita warnanya sama gitu, suka Iya, warna yang menggabungkan sama. satu pemikiran ya, Mas. Iya. Ya kembali lagi kayak mungkin kayak band gitu. Orang beda-beda ya punya. Betul, banyak kepala. Orang punya kepala Punya sendiri, ego punya ego juga. sendiri, punya pikiran sendiri. Akhirnya waktu itu malah yang tadinya penuh harapan jadi penuh musibah. Oh, Jadi sempat kena musibah juga waktu itu. Ketipu. Sangat kolaps. Ya bisa dibilang ditipu teman sendiri, maksudnya di santai. ya dikenain musibah sama partner sendiri. Ditikung gitu ya. Iya, waktu itu nggak bayangin aku seumur di 2013 itu. Sampai situ ya. Tiba-tiba aku dapat tagihan $1.180. Dolar. Iya. $1.800.000. 180. Lumayan loh, men. Berapa rupiah itu, Mas? Waktu itu dolar mas 11-12 ribu. 100 jutaan. Enggak tuh itu. Nah, 1 M. 10. 12 M-an Pak. 12 M. Itu duit Mas. Iya itu panjang lah ceritanya. Yang penting itu aku merasa ditipu. Aku merasa ditipu di situ. Tapi akhirnya karena memang Tuhan masih Sayang. iya. Terus dalam Jadi Memberikan mungkin kesempatan. ini jalanmu kayak gini dulu. Harus kayak gitu. Di 2014 aku mulai bangkit. Waktu itu ada peluang gitu kan, ada peluang. Wah ini kayak peluang ini kayaknya masuk. Ini bakalan long term nih kalau aku seriusin. Akhirnya aku seriusin. Waktu itu ada partner yang main ke kantor minta kerjaan. Nggak usah kerja sama aku, ya udah gabung sama aku aja. Jadi sekarang perusahaanku tuh berdua jadi. 2 CEO. Iya 2 CEO. Mantap, Satu CEO, gila, satu cuy. CTO. Itu dulu pertama mulai ya berdua itu dari CV itu. Jadi dulu bisa dibilang perusahaan ini NGI ini Nusantara Global Inovasi ini mulainya bukan dari nol lagi tapi dari minus karena waktu itu kondisinya udah Minus 12 M itu. minusnya ya minus. Itu Bukan. 12 M itu Mas Eko sendiri yang nanggung. Enggak. Itu kan bukan uang real. Jadi aku bilang banyak konspirasi di situ karena intinya investasi. Ada investasi tapi aku banyak tanda tangan yang dipalsukan. Oh ya, I see. Atas pengetahuanku, untungnya tidak ada aliran dana di rekening perusahaan. Oh Untungnya iya. itu, aku masih terselamatkan itu. Terselamatkan dari audit dan sebagainya. Ya. Setelah itu baru intinya aku lawan karena itu aku bilang ini banyak sekali permainan di sini. Tapi kan pas waktu itu
pas kena musibah itu karyawanku pada keluar semua, peralatan-peralatan tak jualin semua. Waktu itu aku punya cabang di Jakarta, bener-bener tak habisin semua. Ini gimana Pak? Ya udah, laptop, komputer segala macam dijual semua, itu buat gaji kalian. Nah, buat karyawan Jakarta. Itu pun masih minus dan aku harus nutupin dari project-project yang aku dapat. Titik terendah ya. Itu titik terendah itu di minus ya, di minus. Bahkan waktu itu aku minus pajak itu ditagih sama orang pajak itu sampai 180 berapa juta gitu. Pajak itu pajak aja ya. pajak dari pendapatan dari pekerjaan yang area Jakarta, jadi cabang Padahal uangnya nggak ada. uangnya nggak. Jadi gini, ada project misalkan kan, ada project misalkan 2M, gitu 2M. Pajaknya 10%-nya kan, 20%-nya. Nah, apa namanya? Pajaknya itu kan aku selalu minta, Mas, aku minta bukti bayar pajaknya. Fakturnya. Faktur pajaknya, tapi nggak dikasih. Udah dibayar, tapi nggak dikasih. Sampai masalah itu terus orang-orang partnerku kabur, semua kabur. Kan yang ditagih pajak aku. Bisa bayangin, project pertama dulu di NGI cuman buat bayar minusnya itu Selama ya setahun. setahun. Berarti Mas jackpot Makan gaji putih. Jadi Iya, dapat aku penghasilan baru bakti bisa istilahnya. kerja bakti ya. iya, Bisa ngerasain. baru bisa ngerasain itu setelah 2-3 tahun lah. 2-3 tahun itu baru bisa ngerasain. Jadi Cuman kalau menurut Masjid dari sebuah pengalaman itu yang didapat intinya untuk perkembangan perusahaan sekarang apa? yang didapat satu pengalaman pasti ya. Pasti. Pengalaman dapat, kemudian di sini ternyata apa namanya? Aku nggak cuman dari usaha aja ternyata. Tapi ada kejujuran. Jadi dalam sebuah usaha itu kejujuran dalam bekerja itu penting. Passion itu penting. Kemudian nggak baperan itu sangat penting karena kita nggak cuman usaha di bidang apa aja, baik itu di IT, baik itu di kuliner, baik itu entertain gitu ya. Semuanya pasti ada apa namanya yang bikin kita kadang down. Iya sih. Ya Dan kan? sakit Pasti. hati ya. Dan ada ya bikin sakit hati juga ada. Maksudnya misalkan kita jualan apa terus ditolak, kita jualan apa terus ada yang bilang gak enak. Kita Dicacat, bikin ya? apa kemudian wah ini programnya sepele. Di situ kuncinya adalah kita nggak usah baperan. Apapun yang dikasih sama Tuhan kita nggak usah pikirin. Kita cukup terus fokus saja dengan apa yang kita kerjakan. Nice. Ada kiat-kiat atau enggak ada apa istilahnya kisi-kisi itu mungkin juga benar untuk calon pengusaha baru atau calon perintis usaha Startup baru. ya. Startup baru Startup ya. yang dia notabene gimana sih cara untuk bertahan istilahnya gitu, cara Di untuk masa bertahan down. dari masa-masa kamu dapat masa down yang bangetan, kamu tetap bertahan fokus dan sebagainya. Itu ada nggak istilahnya kiat-kiat khusus buat menetapkan hati biar dia nggak terus ke down terus di posisi itu, tapi dia bisa bangkit kembali untuk di usahanya, istilahnya gitu. Lebih tepatnya gimana caranya mempertahankan suatu usaha daripada mendapatkannya. Kan kalau orang sudah mendapatkan hasil itu biasanya tuh arogan lah, sombong lah. Itu kan lebih susah mempertahankannya, Mas. Caranya mempertahankan biar tetap sukses eksis. Oh iya, lebih susah, sangat susah. Nah, makanya itu. Sangat susah. Satu, aku ikhlas. Yang kedua, apa namanya? Intinya lebih kepada berserah, tapi aku nggak nyerah loh. Berserah tapi nggak nyerah. Berserah tapi nggak nyerah loh. Aku tetap ngelakoni, tetap menjalani apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dikasih. Misalkan aku dikasih, oh kamu bagusnya ke kuliner ya, paling ke kuliner gitu. Jadi aku kayak dituntun akhirnya. Kayak dituntun. Tapi ketika aku mendapatkan suatu peluang, aku udah mikir, are you ready kerja selama
10 tahun dengan produk ini, maksudnya ketika aku dapat peluang, apakah produk ini itu bisa bertahan sampai 10 tahun atau Siapa lebih, apa enggak? siapa apa enggak, dan kamu mungkin baru bisa dapetin returnnya itu lama. Wah, ternyata aku bikin proyeksi ternyata lebih cepat. Kalau aku bikin produknya seperti ini. Dan waktu itu saingannya aku mikir kompetitor juga kan. Kalau aku misalnya mau bikin sesuatu, aku pasti mikir kompetitor juga. Kompetitornya waktu itu masih jarang dan harganya tinggi. Itulah yang bikin aku tambah kepercayaan, tak sikat gitu. Tak sikat terus akhirnya pakai inovasi itu. Kenapa namanya Nusantara Global Inovasi ya? Karena aku pengen selalu inovasi dan sebagainya biar nggak mati ini seperti itu. Tetap semangat. Keren. Dari tadi ceritanya sedih terus. Kita tanya yang bahagia. Selama berproses sudah bisa menghasilkan apa aja? Anak. Enggak apa-apa, enggak Kan maksudnya. bisa menghasilkan apa aja. Enggak maksudnya Sebagai motivasi, maksudnya bukan gini, kita Tuntutan, ya? bukan kita mau sombong, enggak, maksudnya Enggak. memotivasi aku bisa Ternyata bisa. aku punya produk ini dan sudah memuaskan, kita jual udah Atau apa enggak, bisa. alhamdulillah dengan perjalanan hidup yang kayak gitu akhirnya aku bisa punya karya segini. Itu kan juga sebuah proses Ya, gue proses tanjakan panjang. kemajuan juga kan. Iya. Langsung saja. Tak jawab ya. Oke, tenang. Iya. Belum. Ya, pencapaiannya sekarang mungkin dalam bulan ini atau bulan depan akan rilis single ya. Meskipun ini kerjaan, Bro. meskipun ini Saya tenang. Kan IT, komputer. Single maksudnya apa? Saya punya single. dan gobloknya dia kok keplok ngopo ya. Loh, single ya. Single ya. Arahnya bukan kerjaan ya, Bro. Ya kalau pencapaian alhamdulillah ya di samping keluarga sekarang apa namanya sudah Berkecukupan. Ya alhamdulillah dicukupkan lebih Alhamdulillah, dicukupkan. amin. Anak-anak apa namanya makannya juga nggak kekurangan. Amin. Terus bisa apa namanya bantu-bantu dikit keluarga, kemudian saudara. Ya kalau tempat tinggal ya sama tempat tinggal lah, sama tempat tinggal. Itu harus. Ya, Itu sebuah pencapaian yang harus dicapai itu sama tempat tempat tinggal. tinggal itu. Sama piano ya, atau musik. Kantornya Mas Kalau- Jackpot cuma di sini apa ada kantor lain selain di sini, Mas? Kalau boleh jujur, kantor ini kan masih nyewa. Ya, maksudnya masih di sini aja atau ada kantor lain yang Ada cabang istilahnya. cabangnya Mas? Belum. Tapi kalau base camp ada. Jadi aku kenapa menyebutnya base camp karena memang di sana belum nggak pakai apa namanya kalau cabang itu kan harus ada legalnya juga Oh, iya. cabangnya. Benar. Jadi cuma base camp aja. Misalkan sekarang klienku di beberapa kota banyak, Jogja ada, Bandung ada, kemudian Batam, Surabaya, Batam ada. Terus Transjateng, Sampang enggak ada. Tiap-tiap daerah aku pasti bikin base camp. Bikin Oh, base camp. Karena keren. buat Istilahnya cuma sewa rumah gitu. Iya. Buat tempat singgah ya. ya buat apa namanya kan jualnya kan jasa, Daripada jualnya layanan, Mm-mm. jualnya layanan. Jadi daripada orang-orang yang Riwa-riwinya riwa-riwi. juga terus terlalu jauh dan sebagainya itu. terus kontrak sama base camp itu. Total karyawan, Bro. Sampai sekarang baru 20. Baru 20. Bro. Baru. Istimewa. 20? Aku wae telu tak pecat siji. Oh iya. Pasti aku sih karyawan. Aku yo. Tapi aku juga gaji loh. Jadi di kantor ini sistemnya gaji juga. Jadi aku makan gaji juga. Oh. Itu perusahaan yang sehat. Ya, jadi supaya enggak Kesenjangan sosial ya. ya supaya enggak ini apa namanya enggak kecampur. Jadi Kecampur bener. kalau misalkan ambil uang modal ya privé gitu, syaratnya privé gitu. Jadi Oh, tertib aja. Tertib. Terus dari tadi kita ngobrol NGI, Nusantara Global Indonesia itu produknya tuh Inovasi. inovasi. Indonesia. Produknya tuh apa, Mas? Oh produknya Produknya dari NGI itu apa? transaksional sih, tiketing, jasa, Tiketing. services, etiketing. Etiketing. Terus platform untuk mobile, misalkan ada klien butuh
sistem antar muka mobile kayak Android di iOS gitu kita supply. Oke. Perbankan juga kita udah Mulai masuk, jalan. Udah mulai masuk di perbankan juga. sudah. Keren. Tiketing itu lebih ke transport ya? Ya kalau sekarang semuanya? fokusnya sekarang masih di transport terus karena dari awal aku bilang dari awal ini belum 10 tahun kan. Oh. Aku iya. punya target dalam 10 tahun itu produk ini tuh akan jadi seperti apa. Jadi bisa dibilang sekarang itu baru setengahnya lah ya, baru setengahnya. Belum full. Belum full. Jadi kalau full itu targetnya ya aku bisa bener-bener bisa targetnya karena aku di karyawan sendiri aku anggap mereka juga investor di NGI gitu. Jadi ketika kemarin kebetulan pas raker itu ada apa namanya partnerku ngomong di sini tuh kita nggak ada investornya. Memang dari awal sebenarnya ada investornya. Sahabatku yang sekarang udah almarhum itu dulu investor pertama aku. Tapi yang lebih aku tekankan itu justru kalau kita seolah-olah misalkan aku yang punya perusahaan, tapi kalau kita ngomongnya ke perusahaan itu seperti bos, seperti bos, Aku lo sing duwe gitu. itu biasanya akan jadi kaku dan aku menjaga apa namanya ritme kerjanya, kemudian apa namanya aku harus mempelajari juga karena sebenarnya tantangan buat karyawan yang berisi anak-anak milenial bisa dibilang sekarang kan kita kan generasi milenial gitu kan, itu generasi yang memang sangat kritis satu, kemudian yang kedua mereka bisa nggak tanpa apa ya malunya berkurang untuk menanyakan apa aja, ganggunya semakin berkurang. Jadi kalau aku sendiri cara merangkulnya itu adalah satu, perusahaan ini visi misinya apa, aku sharing semuanya ke teman-teman, mulai dari yang fresh graduate atau yang udah pinter, ada itu dari pertama mereka masuk aku sharing dulu visi misinya perusahaan itu seperti ini, yang akan kalian dapat itu seperti ini. Aku nggak mau karyawannya, aku nggak pengen memperbanyak karyawan, tapi aku pengen mengefektifkan pekerjaan dengan personil yang seefektif mungkin. Kualitas bukan kuantitas. Ya, itu kualitas itu yang penting. Terus anak-anak milenial itu cenderung mereka nggak pengen terlalu banyak jarak, terlalu banyak leveling antara misalkan bawahan sama atasan gitu sama sampai direksi gitu. Mereka sebenarnya tipe-tipe milenial itu mereka nggak begitu. Anggap aja kita teman gitu ya. ya. Orang-orang Lebih milenial nyaman itu ke situ. Lebih nyaman ke situ. Ya, lebih luas ya. Lebih luas ke situ. Aku juga nggak dapat konsep seperti ini dari beberapa teman-teman yang mereka pengusaha juga. Jadi cara pendekatan ke anak-anak milenial itu memang unik. Jadi harus diskemakan dulu pendekatan kita. Pada saat rapat pun aku bilang aku berusaha menyanggah bahwasanya NG itu nggak ada investornya loh, tapi bisa seperti ini loh, langsung tak tambahin di situ, kalian pengen tahu investornya NG itu siapa? Investor NG itu kalian semua di sini, termasuk saya, termasuk kalian semua di sini. Pokoknya dari kita untuk kita. Betul. Jadi setiap orang yang ada di NG itu semua adalah investornya. Jadi kalian itu di sini berinvestasi. Apa yang akan kalian dapatkan tergantung dari apa yang kalian investasikan. Oke, siap. Keren. Dengan begitu konsepnya itu mereka nggak bekerja untuk cari uang, tapi mereka berinvestasi dengan karyanya mereka untuk mendapatkan apa yang mereka impikan. Keren. Keren. Kerja Wafu. sesuai passionnya mereka tanpa tekanan dan tidak dianggap sebagai karyawan, Iya. sebagai teman. Soalnya jarang juga sebuah perusahaan juga kayak gitu. Iya. Jarang juga kan. Jarang. Dan rata-rata ya perusahaan yang seperti itu rata-rata karyawannya nggak lama. Pasti, bener. Karyawan nggak lama, dia nggak betah menetap. Padahal dengan tidak menetap itu pindah-pindah Iya, malah adaptasi. lebih
Makan waktu ya. Iya, makan waktu. Makan waktu. Menghabiskan waktu gitu. Betul. Kalau kita sudah satu visi satu misi, kenapa nggak dihabiskan sampai tua kita di sini berkarya? Betul. Iya, benar itu. Ya, seperti itu. Tapi kan untuk meyakinkan orang-orang yang seperti itu kadang anak-anak Susah, ya. Sefrekuensi juga, sepemikiran juga sulit juga kan. perlu Meyakinkan, pendekatan, iya. perlu bahasa yang enak untuk diobrolin. Betul. Ditarik garis lurus ya, Dari pertama kali awal Mas Agung memulai untuk ini ya. Sebenarnya kalau kita mau flashback dari awal, sebenarnya ada untungnya loh ketika Mas Agung ngajar si anak ini Betul. dengan pendekatan-pendekatan itu. Iya. Ya itulah yang dinamakan proses. Iya. Iya. Makanya proses pendekatan dengan tadi kan yang istilahnya murid yang bandel sebagainya dengan treatment yang berbeda. Betul. Akhirnya diimplementasikan ke Karyawannya. perusahaan juga. Iya, Akhirnya kan iya. gitu kan. Iya sama, hampir Iya kan sama. hampir sama juga. Oh, berarti treatmentnya anak milenial kayak gini dan sebagainya. Yes, tepat sekali. Keren banget itu man, sebuah the cerita dari Mas Agung. Man of the match. Man of the match. Sadio Mane. Sekarang challenge Mas. Telepon lagi. Terakhir sebelum closing, harapan terbesar di 2021 untuk NGI. Atau enggak itu harapan terbesar atau ada satu karya lagi yang mau di launching Mau di di launching. NGI atau di mana ya, atau mau bikin Musik. sesuatu yang baru Ah. beda dari segi apa perusahaan atau hobiku mau aku naikkan lagi, aku pengen ini ya, itu kan mungkin ada. Oh iya. Harapan. Kalau target perusahaan mungkin off the record ya. Aku Oke. tapi Oke. Amin. Ya, kita doanya aja semoga apa yang dicita-citakan di tahun ini, di target tahun Amin ini ya Allah. Amin. bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman Amin yang ya Allah. butuh kerjaan mungkin Amin, amin. nanti bisa Kalau gabung. aja. Kalau pengen diajak. Aku nek pas raker real bicara bola. Ora itu judulnya ngono ya. Raker Aku nyuting-nyuting gak apa-apa, Mas. Mangan tahu. Kalau tahun ini sih pengennya sih ngeluarin karena hobinya nggak bisa hilang gitu. Musik, Iya, Iya, menyanyi. di nyanyi. Ya paling enggak sebenarnya berkarya kan dari tahun 2000 Satu tadi ya? Dari 2008 itu udah punya karya sendiri gitu kan, Oh. tapi nggak pernah Ke explore. ke explore tapi Explore, nggak serius. enggak. Jadi pengen paling enggak Iseng-iseng ya. sekarang Pengen serius. meskipun masih iseng juga paling enggak keluarin satu karya dua karya gitu. Ada Asik tahap ini. untuk serius ke itu sendiri ya, ke hobi lah istilahnya. Iya ke hobi. Tapi kalau misalkan full ke hobi sih kayaknya udah enggak. Gak bisa. Iya, jadi cuman Cuma batu loncatan ya, Mas. bukan cuma keluarin karya gitu aja. Iseng. Pengen menyalurkan bakat. Iya, Gitu, kan iya. gitu. Single terbarunya mau rilis kapan, Mas? Akhir Januari ini. Judulnya Amin. apa, Mas? Genre? Genrenya apa ya? Melankolis. Melan- Solo karir atau band atau duet? Klaten Mas kayaknya. Oh, Hah? Solo Klaten. solo. Solo Klaten. Oh, ya tuh rak tekan aku. Solo. Solo. Aku punya karya eman-eman kalau nggak dipublish. Bener. Yes. Siapa tahu rezeki juga ya. Ya, Bener. ya kalau jadi rezeki itu bonusnya. Amin, amin. Makanya dukung terus Mas Agung. Nanti kalau Ada channel YouTube-nya loh. Channel Ada Mas, channel YouTube. Mas Iya. Agung punya channel YouTube itu namanya Agung Dorian. Dorian. Iya. Rencananya tiap hari Jumat Disambung ya? mau Disambung. live YouTube. Disambung ya Mas ya? Disambung ya? Agung Dorian sambung. Sambung ya. Spasi. Agung spasi Dorian. Dorian. Oh. Ya rencananya Mas Agung tiap Jumat jam 11 malam. Jangan loh, jangan. nanti kalau apa singlenya keluar kita ketemu lagi sama Mas Agung, oke? Oke. Bisa ngobrol-ngobrol lagi. Langsung ada video klipnya, Mas? Masalah single. Video klip belum tahu. Oh, belum Belum tahu. kepikiran. Desain ada, desain. Insya Allah pokoknya sukses buat Iya. video klipnya besok yang Pokoknya sukses semua apa akhir yang Januari. dicita-citakan. Sukses Jadi untuk sukses. NGI, sukses Amin, amin. semuanya, Mas Agung Amin. makin berkarya, Amin, sama-sama. bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Nggih, Pak Wali Kota nggih. Oke, ini kita berarti nggak ada games ya? Nggak ada game. Mas Nggak ada. Agung mau game nggak? Jangan. Oke, janganlah. Oke, Game. berarti kita akhiri. Akhiri, Cuma jangan sama lupa Mas Agung. follow Instagramnya Mas Agung Mas Agung Dorian. Dorian
YouTube. channel YouTube-nya Agung Agung Spasi Dorian. Dorian. Judulnya nanti apa singlenya? Nanti tuh Rahasia. Nanti tuh rahasia tuh. Ya, Belum keluar. Jangan Tunggu lagi. aja. Ketika kita keluar sama Mas Agung berarti itu singlenya udah. Singlenya sudah rilis. Pokoknya sampai ketemu lagi di Bertanya lain kesempatan. dalam celana. Thank you.